Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan lagu ini. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Nah, hari ini saya mau berbagi tentang pemberian yang terbaik. Di dalam Yohanes 12 ayat 3, di sana bercerita tentang Maria mengambil setengah katil minyak narwastu murni yang mahal dan meminyaki kaki Yesus. Maria adalah teladan dalam pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Nah, Alkitab mencatat bahwa apa yang dilakukannya akan selalu disebut di mana saja Injil diberitakan. Matius 26 ayat 23, Markus 14 ayat 9. Yuk kita akan belajar dari teladan Maria yang selalu memikirkan dan memberikan persembahan yang terbaik dengan sepenuh hati demi kesukaan Tuhan. Yang pertama, mendapat yang terbaik dari Tuhan. Di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Maria ini dikenal sebagai perempuan berdosa, Lukas 37 dan 39. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus makan di rumah orang Farisi, datanglah Maria dan berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Tampaknya ini bukan pertemuan pertama mereka. Ia datang karena telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Ayat 44 sampai 47. Lalu siapakah Maria ini? Penafsir banyak mengatakan bahwa ia adalah Maria Magdalena yang telah dibebaskan 7 roh jahat dari dirinya. Lukas 8 ayat 2. Nah, di ayat 48 Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, kata-kata ini adalah untuk mencegah dia untuk berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi, kira-kira seperti itu bahasanya. Nah, ayat 50 di sana ada kalimat mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, kata-kata ini meneguhkan dan melipat gandakan sukacita dari Maria karena ia telah beroleh pengampunan dosa. Yang kedua, Maria memilih bagian yang terbaik bersama Tuhan. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ada beberapa orang yang merupakan teman dekat Yesus pada masa itu, yaitu Marta, Maria dan Lazarus yang tinggal di sebuah kampung bernama Betania, Yohanes 11 ayat 5. Dalam suatu kunjungannya Marta sibuk sekali. Kata sibuk sekali ini dalam bahasa aslinya adalah periespoto yang berarti perhatiannya ditarik oleh kegiatannya saat itu atau pelayanannya itu. Nah, apa respon Yesus? Nah, ia berkata yang perlu hanya satu hal. Nah, di dalam ayat 42 yaitu apa yang dipilih oleh Maria, duduk dekat kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Nah, Maria duduk mendengar ini bukti adanya perhatian penuh fokus pada Tuhan. Nah, duduk dekat kaki Yesus sambil mendengar perkataannya mengungkapkan kesediaannya untuk menerima dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam hal ini Maria telah bertindak bijaksana dan memilih bagian yang terbaik. Inilah bagiannya bersama Kristus yang dapat membawa manfaat bagi jiwa dan kekekalan. Dan yang terpenting adalah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yang ketiga, Maria memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yohanes 12 ayat 3. Nah, peristiwa Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal sebagai tanda kasihnya kepada Yesus tanpa hitung-hitungan, rela dan rendah hati karena sadar bahwa ia telah menerima pengampunan dosa. Itu yang terbaik dari Tuhan. Berbeda sekali dengan sosok Yudas, salah satu murid yang tidak setuju dengan tindakan Maria ini. Dengan berkedok pelayanan diakonia kepada orang miskin untuk menutupi ketamakannya. Dan ternyata kemunafikan Yudas terbongkar di dalam ayat 6. Ia ternyata sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bahkan di akhir hidupnya ia memilih untuk menjual Tuhan Yesus. Nah, perhatikan perbedaan Yudas dan Marta. Kita garis bawahi, Yudas ikut Yesus dengan sebuah prinsip, apa yang kudapat dari Tuhan. Maria ikut Yesus dengan prinsip, apa yang dapat kuberi bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekasih, kasih karunia Allah adalah karya terbaik yang telah dilakukannya bagi kita. Ia mengampuni dosa dan tidak mengingat-ingat lagi. Kepastian keselamatan diberikan pada kita. Nah, oleh karena itu, memilih bagian yang terbaik seharusnya menjadi komitmen kita. Ini menunjukkan bahwa tanpa Yesus kita tidak dapat berjalan sendiri. Nah, apa yang terbaik yang bisa saya lakukan secara praktis? Dalam saat teduh saya contohnya,
Biarlah saat teduh ini menjadi waktu berkualitas keintiman saya dengan Tuhan. Ini waktu terbaik saya untuk mengenal Yesus dengan baik dan benar. Yang kedua, memikirkan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan adalah orientasi pelayanan saya kepada Tuhan. Kedewasaan rohani seseorang akan kelihatan dengan semakin kuatnya keinginan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, lebih dari keinginan untuk menerima apa dari Tuhan. Nah, bagian terbaik duduk di kaki Tuhan dengan perkataan Tuhan, dengar perkataan Tuhan, merupakan tanda seseorang yang telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Ia akan selalu memikirkan dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita senantiasa memikirkan yang terbaik bagi Tuhan. Seorang murid sejati akan selalu berkata, apa yang terbaik kuberikan bagi Tuhan, bukan mengatakan apa yang terbaik kuterima dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.